Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 46A. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang salah satu penerapan gaya Lorentz, yaitu penerapan motor listrik DC pada kipas angin sederhana. Kelompok kami beranggotakan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid dengan NIM 121250146 dari TPB 46 Prodi Teknik Lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Fariski Lubis dengan NIM 121250114 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Hai, perkenalkan nama saya Ilham Bayu Ramadan dengan NIM 121250108 Program Studi Teknik Lingkungan. Hai, perkenalkan nama saya Nihaitul Amalia, NIM 121250109 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Rinia Sinta Sormin dengan NIM 121250123 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Silawuri Kurniawan dengan NIM 121250124 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo, perkenalkan saya Uyunin Humairah, NIM 121250127 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Apa itu motor listrik? Motor listrik merupakan alat yang digunakan sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan energi ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnetik. Gaya Lorentz merupakan gaya yang dihasilkan dari arus listrik yang mengalir pada suatu medan magnet. Ketika sebuah kumparan dialiri oleh arus listrik, maka di sekitarnya akan terdapat garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet inilah yang dinamakan gaya Lorentz. Konsep gaya Lorentz ini menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah dari medan magnet tersebut. Rumus gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam F sama dengan B dikali L dikali I, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah muatan medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat dengan satuan meter. Direct current atau singkatan dari DC merupakan jenis arus listrik yang searah. Sumber arus DC berasal dari proses kimiawi antara lain baterai atau elemen volta dan akumulator atau aki. Pada percobaan ini menggunakan sumber arus berupa baterai. Baterai merupakan sumber arus DC yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baling-baling merupakan komponen yang penting dalam kipas angin yang digerakkan oleh motor listrik sehingga hasil dari putaran baling-baling tersebut membuat udara di sekitarnya berputar hingga menghasilkan angin. Pada percobaan ini diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama terdapat baterai, di mana baterai ini terdapat 3 buah. Lalu ada dinamo sebanyak 1 buah. Ketiga ialah stik es krim sebanyak 1 buah. Di mana stik es krim ini digunakan sebagai baling-baling. Yang keempat ialah kabel sebanyak 2 buah dengan panjang secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid dengan NIM 121250146 dari TPB 46 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini, saya mewakili teman-teman saya dalam pengerjaan pembuatan proyek RBL kami dengan judul penerapan motor listrik DC pada kipas angin sederhana. Baik, pada pembuatan kali ini, hal-hal yang perlu kita persiapkan antara lain adalah dinamo, kabel tembaga, baterai, kaleng, serta stik es krim, beberapa stik es krim. Lalu kita juga perlu perekat seperti lakban maupun gunting. Nah, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah teman-teman memotong terlebih dahulu stik es krim ini menjadi 2 bagian. Jadi 2 bagian. Ini. Lalu teman-teman bisa melubanginya terlebih dahulu sehingga bisa dimasukkan ke dalam pusaran ataupun
batang yang ada di tengah-tengah dinamo ini. Nah, kemudian setelah alat yang kita semua sudah jadi, maka bentuk yang akan matang ataupun bentuk yang akan selesai terjadi seperti ini. Jadi kaleng yang kita gunakan itu sebagai tempat peletakan dinamo yang nanti kita akan ukur kecepatannya. Pada kali ini, kelompok kami menerapkan ataupun menggunakan parameter berupa jumlah baterai yang akan mempengaruhi putaran kipas yang akan terjadi pada dinamo ini. Nah, maka dari itu pertama-tama kita siapkan kawat tembaga yang sudah kita siapkan tadi, lalu kita rekatkan kepada baterai, pada masing-masing ujung baterai. Seperti ini. Pastikan kawat merakat dengan kuat, karena apabila kawat tidak merakat dengan kuat maka akan mudah lepas, dan itu akan mempengaruhi kinerja dari pemutaran kipas yang akan kita coba nantinya. Satu sisi selesai, maka kita akan menggunakan satu sisi, kita rekatkan kawat pada sisi yang lainnya. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan parameter jumlah baterai, yaitu jumlah 1 baterai, jumlahnya 2 baterai, sampai jumlahnya 3 baterai. Nah, kami akan melihat perbedaan jumlah putaran kipas maupun kecepatan putaran kipas yang akan terjadi pada masing-masing jumlah baterai yang akan kami lakukan. Setelah jadi seperti ini, maka kita akan bisa sambungkan kawat tembaga ini dengan dinamo. Nah, teman-teman, seperti yang bisa dilihat bahwa dinamonya sudah berputar ya. Nah, setelah dinamonya berputar dengan jumlah 2 baterai ini, maka akan didapatkanlah hasil berupa jumlah putarannya, jumlah putaran pada masing-masing jumlah baterai. Akan kami lihatkan kepada teman-teman semua perbedaan dari masing-masing jumlah baterai, baik itu 1 baterai, 2 baterai maupun 3 baterai, yang akan berpengaruh pada jumlah putaran ataupun kecepatan dari dinamo ini. Berikut adalah perbedaan dari masing-masing jumlah baterai. Setelah percobaan yang kami lakukan, mungkin teman-teman bisa pahami ataupun bisa pun maupun menerapkan di rumahnya, karena percobaan yang kami lakukan ini cukup sederhana. Nah, baik, mungkin sekian dari saya mewakili teman-teman saya dari kelompok RBL TPB 46 dengan judul penerapan motor listrik DC pada kipas angin sederhana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada alat yang kami buat adalah yang pertama, alat-alat yang digunakan mudah didapat. Yang kedua, alat dan bahan yang lebih sederhana. Yang ketiga, pemakaian yang tidak menghasilkan dampak negatif. Serta kekurangan yang kami miliki adalah 1. Penggunaan terbatas karena menggunakan baterai. Yang kedua, angin yang dihasilkan lebih sedikit dan tidak kuat karena besar daya baterai. Dan yang terakhir, tidak dapat memvariasikan parameternya seperti jumlah lilitan, jarak magnet, dan kumparan. Kesimpulan, penerapan motor listrik DC pada kipas angin sederhana ini menggunakan prinsip gaya Lorentz dengan rumus F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F adalah gaya Lorentz yang bersatuan Newton, B adalah muatan medan magnet bersatuan Tesla, I adalah kuat arus bersatuan Ampere, dan L adalah panjang kawat bersatuan meter. Cara kerja motor listrik DC bergantung dengan parameter medan magnet, kuat arus, dan panjang kawat. Dengan menggunakan parameter tegangan yang kemudian dikonversikan menjadi kuat arus, dapatkanlah hasil yang berbeda pada setiap percobaannya. Semakin besar tegangan yang digunakan, maka semakin cepat pula putaran yang dihasilkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.